Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mesin bisa bekerja dengan sangat tepat dan efisien? Jawabannya terletak pada sistem kontrol. Bayangkan seorang konduktor memimpin orkestra. Sama seperti konduktor yang memandu para musisi untuk bermain selaras, sistem kontrol memandu mesin atau proses untuk beroperasi sesuai keinginan. Sederhananya, sistem kontrol seperti seperangkat instruksi yang memberitahu mesin apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ini seperti otak untuk mesin, yang memungkinkan mereka melakukan tugas secara otomatis dan akurat. Sistem ini ada di sekitar kita, meskipun kita mungkin tidak selalu melihatnya. Mereka ada di rumah, mobil, dan pabrik kita, bekerja tanpa suara untuk membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Dari termostat yang menjaga rumah kita pada suhu yang nyaman, hingga sistem autopilot yang membantu pilot dalam menerbangkan pesawat, sistem kontrol memainkan peran penting di dunia modern kita. Sistem kontrol adalah pahlawan tak tanda jasa di dunia industri, memastikan semuanya berjalan lancar dan efisien. Mari selami lebih dalam dunia sistem kontrol yang menakjubkan dan temukan bagaimana mereka membentuk lanskap teknologi kita. Bayangkan sebuah pabrik di mana mesin beroperasi tidak menentu, suhu berfluktuasi secara drastis, dan produksi tidak konsisten. Skenario ini menyoroti peran penting yang dimainkan sistem kontrol dalam pengaturan industri. Mereka adalah kekuatan tak terlihat yang memastikan operasi yang lancar, efisien, dan dapat diprediksi. Dalam industri seperti manufaktur, produksi energi, dan transportasi, sistem kontrol sangatlah penting. Mereka membantu mengoptimalkan proses meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan keselamatan. Tanpa sistem ini, industri akan kesulitan menjaga konsistensi, efisiensi, dan standar keselamatan. Sistem kontrol sangat penting untuk proses yang memerlukan kontrol yang tepat atas variabel. Misalnya, dalam manufaktur kimia, sedikit saja penyimpangan suhu atau tekanan dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal. Sistem kontrol memastikan bahwa variabel-variabel ini dipertahankan dalam rentang yang aman dan optimal. Pentingnya sistem kontrol melampaui efisiensi dan keselamatan. Mereka juga memainkan peran penting dalam mengurangi pemborosan, menghemat energi, dan meminimalkan dampak lingkungan. Dengan mengoptimalkan proses dan mengurangi kesalahan, sistem kontrol berkontribusi pada sektor industri yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sistem kontrol bekerja dengan memantau dan menyesuaikan variabel tertentu dalam suatu sistem untuk mencapai hasil yang diinginkan. Variabel-variabel ini dapat bervariasi tergantung pada aplikasinya, tetapi beberapa yang umum termasuk suhu, tekanan, aliran, level, dan kecepatan. Kontrol suhu sangat penting dalam banyak proses industri, mulai dari pemrosesan makanan hingga pembuatan baja. Mempertahankan suhu yang tepat, memastikan kualitas produk, mencegah pembusukan, dan memastikan kondisi pengoperasian yang aman. Kontrol tekanan sangat penting dalam sistem seperti jaringan pipa dan boiler. Mempertahankan tingkat tekanan yang optimal, mencegah kebocoran, ledakan, dan situasi berbahaya lainnya. Kontrol aliran mengatur pergerakan cairan atau gas melalui pipa. Ini penting untuk memastikan transfer material yang efisien, mengendalikan reaksi kimia, dan menjaga kualitas produk yang konsisten. Kontrol level mengelola jumlah cairan dalam tangki atau wadah. Ini penting untuk mencegah luapan, memastikan pasokan terus-menerus, dan menjaga stabilitas proses. Kontrol kecepatan sangat penting untuk mesin dengan bagian yang bergerak seperti motor dan turbin. Mempertahankan kecepatan tertentu sangat penting untuk pengoperasian yang efisien, mencegah kerusakan, dan memastikan konsistensi produk. Variabel-variabel ini hanya berbeton yang dapat dikelola oleh sistem kontrol. Variabel spesifik yang dikontrol bergantung pada aplikasi dan hasil yang diinginkan. Bagian 4. Tahapan sistem kontrol. Sistem kontrol beroperasi melalui siklus berkelanjutan, terus-menerus memantau dan menyesuaikan proses untuk mempertahankan keadaan yang diinginkan. Siklus ini dapat dibagi menjadi 4 tahap utama: mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Pertama, mengukur. Langkah pertama melibatkan pengumpulan informasi tentang keadaan sistem saat ini. Ini dilakukan dengan menggunakan sensor, yang merupakan perangkat yang mendeteksi dan mengukur besaran fisik seperti suhu, tekanan, atau kecepatan. Sensor ini mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh sistem kontrol. Selanjutnya, membandingkan.
Setelah pengukuran diambil, itu dibandingkan dengan nilai yang diinginkan, yang dikenal sebagai set point. Set point adalah nilai target yang ingin dipertahankan oleh sistem kontrol. Perbedaan antara nilai terukur dan set point disebut kesalahan. Kemudian menghitung. Berdasarkan kesalahan tersebut, sistem kontrol menghitung penyesuaian yang diperlukan untuk mengembalikan sistem ke set point. Ini melibatkan penggunaan algoritma kontrol yang telah diprogram sebelumnya yang menentukan respons yang tepat terhadap sinyal kesalahan. Terakhir, mengoreksi. Sistem kontrol mengirimkan sinyal ke aktuator yang merupakan kat yang secara fisik dapat mengubah sistem. Aktuator dapat berupa motor, katup, pemanas, atau perangkat lain yang dapat memengaruhi variabel yang dikontrol. Aktuator kemudian membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mengembalikan sistem ke keadaan yang diinginkan. Siklus mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi ini berlanjut tanpa batas, memastikan bahwa sistem tetap stabil dan beroperasi dalam parameter yang diinginkan. Bagian 5. Komponen sistem kontrol. Sistem kontrol terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja sama untuk mencapai kontrol yang diinginkan, input, proses, dan output. Memahami komponen-komponen ini adalah kunci untuk memahami fungsionalitas keseluruhan sistem kontrol. Pertama, input. Ini adalah titik awal dari sistem kontrol. Input menerima informasi dari dunia luar atau dari sistem yang sedang dikontrol. Informasi ini datang dalam bentuk sinyal yang dihasilkan oleh sensor yang mengukur variabel seperti suhu, tekanan, atau kecepatan. Selanjutnya, proses. Ini adalah inti dari sistem kontrol di mana sinyal input yang diterima diproses dan dianalisis. Komponen proses membandingkan sinyal input dengan set point yang diinginkan dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Proses pengambilan keputusan ini didasarkan pada algoritma kontrol yang telah diprogram sebelumnya, yang menentukan respons yang tepat terhadap setiap penyimpangan dari set point. Terakhir, output. Ini adalah komponen pengambilan tindakan dari sistem kontrol. Berdasarkan informasi yang diproses, output mengirimkan sinyal ke aktuator, yang merupakan perangkat yang secara fisik dapat memengaruhi sistem. Aktuator ini dapat berupa motor, katup, pemanas, atau perangkat lain yang dapat menyesuaikan variabel yang dikontrol untuk mengembalikannya ke keadaan yang diinginkan. Komponen input, proses, dan output bekerja dalam putaran terus-menerus, terus memantau, menganalisis, dan menyesuaikan sistem untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan. Interaksi antara ketiga komponen ini memastikan kontrol yang lancar, efisien, dan tepat atas sistem. Bagian 6. Contoh dan aplikasi sistem kontrol. Sistem kontrol ada di mana-mana dalam kehidupan modern, memainkan peran penting dalam aplikasi yang tak terhitung jumlahnya yang sering kita anggap remeh. Berikut adalah beberapa contoh yang familiar. Termostat. Salah satu contoh paling umum dari sistem kontrol adalah termostat yang ditemukan di rumah kita. Ia mengukur suhu ruangan yang merupakan input dan membandingkannya dengan suhu yang diinginkan yang ditetapkan oleh pengguna, yang dikenal sebagai set point. Jika suhu ruangan terlalu rendah, termostat mengirimkan sinyal ke tungku yang merupakan aktuator untuk menyala dan memanaskan ruangan. Setelah suhu yang diinginkan tercapai, termostat memberi sinyal pada tungku untuk mati, menjaga suhu tetap nyaman. Motor listrik. Motor listrik yang digunakan dalam segala hal mulai dari mobil hingga mesin cuci, juga mengandalkan sistem kontrol. Kecepatan motor dikontrol dengan mengatur jumlah listrik yang mengalir ke sana. Sensor mengukur kecepatan motor dan memberikan umpan balik ke sistem kontrol, yang kemudian menyesuaikan arus listrik untuk mempertahankan kecepatan yang diinginkan. Otomasi industri. Di pabrik dan pabrik manufaktur, sistem kontrol digunakan untuk mengotomatiskan lini produksi. Mereka memantau dan mengontrol berbagai parameter seperti kecepatan ban berjalan, suhu oven, dan tekanan sistem hidrolik, memastikan operasi yang lancar dan efisien. Contoh-contoh ini menyoroti fleksibilitas dan pentingnya sistem kontrol dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dari menjaga suhu yang nyaman di rumah kita, hingga memungkinkan otomatisasi industri yang kompleks, sistem kontrol memainkan peran yang sangat diperlukan dalam membentuk dunia modern kita.